Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kaifa halukum? Anak-anak kelas 3 yang soleh. Semoga pagi ini kalian bersama Umi, Abi atau ayah bundanya di rumah sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya lebih semangat dan terus semangat untuk belajar. Anak-anakku, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan, sub tema 4, menyayangi hewan, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anakku kelas 3A yang soleh, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena negara kita adalah negara yang kaya raya, karena mempunyai berbagai hewan dan tumbuhan. Pada pembelajaran kemarin, kita sudah mempelajari tentang menyayangi dan cara merawat tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar menyayangi hewan. Anak-anakku, hewan di sekitar kita banyak sekali. Dan hewan itu ada yang bisa dipelihara dan ada yang tidak bisa dipelihara. Hewan yang bisa dipelihara itu disebut hewan peliharaan, seperti ayam, apalagi anak-anak, burung, kelinci, dan masih banyak lagi yang lainnya. Coba anak-anak, siapa di antara kalian yang di rumahnya mempunyai hewan peliharaan? Ya, tentu banyak ya. Ada yang memelihara ayam, kelinci, dan banyak lagi. Seperti teman kita Melani memelihara kucing. Nah, sekarang insya Allah kita akan belajar pada pembelajaran 1, yaitu menuliskan isi wawancara. Coba kalian buka buku paket kalian halaman 149 sampai 151, yaitu teks atau bacaan melakukan wawancara. Silakan dibaca yang nyaring ya anak-anak. Silakan Ustadz kasih kalian waktu selama 20 menit untuk membacanya. Ustadz hitung sampai 3. 1, 2, 3, silakan dibaca. Bagaimana anak-anak? Sudah dibaca? Semoga kalian membaca teks tersebut dengan baik. Anak-anakku kelas 3A yang soleh, ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab. Misalnya nomor 1, siapa yang diwawancarai Melani? Jawabannya, Dr. Bambang Irawan. Pertanyaan selanjutnya, apa pekerjaan atau profesi orang yang diwawancarai Melani? Apa ayo? Ya, betul. Beliau adalah seorang dokter hewan. Silakan anak-anak diisi pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor 3 sampai nomor 5. Selanjutnya, kalian juga menulis kembali hasil wawancara merawat hewan kucing berdasarkan hasil wawancara Melani tersebut. Perhatikan penggunaan bahasa Indonesia dan ejaan yang baik dan benar. Nah, silakan kalian lengkapi cara merawat kucing tersebut yang ada di wawancara atau yang ada di teks wawancara Melani dengan dokter hewan tadi.
Materi selanjutnya yaitu nomor 2, penyajian bilangan pecahan. Anak-anakku kelas 3A yang soleh, apakah kalian tahu ini gambar apa? Ya, tentunya kalian tahu ya. Ini adalah gambar biskuit, yaitu satu biskuit utuh. Penulisannya adalah 1 per 1. Dalam pecahan bisa ditulis 1 per 1. Antara penyebut dan pembilang angkanya sama, yaitu 1. Cara membacanya adalah 1 per 1. Selanjutnya, gambar biskuit yang terbelah menjadi 2. Satu biskuit dibagi menjadi 2 bagian, yang besarnya sama. Setiap bagian biskuit besarnya 1 per 2 dari biskuit semula. 1 per 2 lambangnya 1 per 2. Nah, 1 ini kalian harus ingat, yaitu disebut pembilang. Dan angka 2 yang paling bawah adalah penyebut. Nah, ingat ya anak-anakku, lambang pecahan yang atas disebut pembilang, sedangkan yang bawah adalah penyebut. Gambar selanjutnya yaitu biskuit dengan dibagi menjadi 3 bagian yang sama besarnya. Setiap bagian biskuit besarnya 1 per 3 bagian dari biskuit semula. 1 per 3 lambangnya atau ditulis 1 per 3. Baiklah anak-anakku, tugas yang kedua adalah mendiskusikan nilai pecahan pada halaman 154 sampai 155. Silakan diskusikan nilai pecahan tersebut dengan orang tua kalian masing-masing. Mintalah penjelasan bagaimana cara mengisinya. Materi selanjutnya, 3. Membuat karya mozaik. Anak-anakku kelas 3 yang soleh, selanjutnya kita akan belajar tentang karya seni. Sekarang kita akan belajar tentang cara membuat karya mozaik. Mozaik mirip dengan kolase. Perbedaannya, mozaik dibuat dari kepingan bahan yang sudah dipotong-potong, misalnya kertas atau bahan lainnya yang disusun dan ditempelkan dengan lem pada bidang datar, misalnya kertas. Sementara kolase merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan bermacam-macam, seperti kain, kertas, dan kayu yang ditempelkan pada permukaan gambar. Bacalah petunjuk karya mozaik di bawah ini. Ikuti langkah-langkah membuat mozaik pada halaman 157. Kalian akan mengerjakan tugas ketiga. Silahkan kalian menyiapkan bahan dan alat untuk membuat karya mozaik dengan bahan kertas. Bisa kertas origami atau kertas karton. Buatlah sketsa gambar dengan tema pohon kesayangan atau hewan kesayangan. Dengan catatan, jika ingin membuat gambar hewan, maka kalian tidak menggambar bagian mata, bibir, dan hidung. Atau dengan kata lain, kalian memisahkan badan dengan kepalanya, dan kepalanya tidak digambar bagian mata, bibir, dan hidung. Membuat rangkuman proses pembuatan dari awal sampai akhir, yaitu divideokan. Pembelajaran 2. 1. Menceritakan peran individu dalam keluarga. Di dalam sebuah rumah, jika setiap pekerjaan dikerjakan dengan cara bersama-sama, maka akan terasa ringan.
Ayah dan ibu kita di rumah tentu akan mengajarkan kita untuk disiplin dan mandiri agar tidak menjadi anak yang manja. Setiap bangun tidur, Rijal segera merapikan tempat tidur. Setelah mandi dan sholat subuh, bersama ayah di masjid, Rijal membantu ayah dan ibu mengerjakan pekerjaan yang biasa atau yang bisa ia kerjakan, seperti menyapu dan menyiram tanaman serta yang lainnya. Setiap anggota keluarga memiliki peran tertentu. Ayah memiliki peran, ibu memiliki peran, anak juga memiliki peran. Demikian juga jika di dalam keluarga terdapat anggota keluarga yang lain, seperti paman, bibi, nenek, kakek, atau yang lainnya. Peran dalam keluarga berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Tugas 4. Isilah tabel pada halaman 164 dengan mencentang peran dari ayah, ibu, anak, serta anggota keluarga yang lain. Materi selanjutnya. 2. Bermain, menarik, dan mendorong tangan. Pada suatu hari, Nizam hendak mengambil benang rajut di atas lemari. Karena kurang tinggi, maka Nizam mendorong kursi untuk mengambil benang rajut tersebut. Setelah benang diambil, Nizam mengatur kembali kursi persis seperti semula. Pernahkah kalian melihat orang menarik kursi? Menarik adalah gerakan menghela sesuatu agar mendekat ke orang yang menariknya. Contoh, permainan tarik tambang. Apakah kalian pernah melihat orang mendorong mobil? Mendorong adalah menolak sesuatu, menjauhi orang yang mendorongnya. Contohnya, mendorong kursi, meja, dan lain-lain. Tugas 5. Peragakan gerakan menarik dan mendorong tangan serta peragakan permainan gerobak dorong. Ingat, tentunya dengan memperhatikan keamanan. Peragakan dan memvideokannya ya anak-anak. Baiklah anak-anakku, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mari sebelum kita akhiri, kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.